Maka dua-dua apa tuh? Ya lu ada tuh. Ada dua nih. Nah, itu apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang siapa saja yang absen hari ini? Tidak hadir. Fadila, Pak. Ardianto. Sama Intan. Tiga. Baik. Langsung saja kita mulai pelajarannya. Yaitu apa materi kita pada pagi hari ini? Bilangan, Pak. Iya, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sebelumnya manfaat kita mempelajari bilangan bulat itu untuk apa ya? Untuk mengetahui ada beberapa macam apa saja bilangan di dunia ini, Pak. Betul sekali dan mudah. Sekarang Pak Anak mau menjelaskan ini adalah garis bilangan. Kalau semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil atau semakin besar? Kecil. Ya, kalau semakin ke kanan itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Baik. Kalau 0 itu apa? Di tengah-tengah. Pembatas antara yang negatif dan positif. Jadi bilangan bulat itu ada di 3. bilangan bulat negatif 0 dan bilangan Positif. Oke, sekarang sudah tahu ya ini keterangannya. Operasi bilangan bulat. Jika A berapapun nilai A ditambah berapapun nilai B, maka hasilnya adalah A dikurangi B. Jika berapapun nilai A ya, ditambah B sama dengan min A ditambah B. Contoh 5 ditambah negatif 2 sama dengan 5 dikurangi 2. sama dengan 3. sepertinya kalian sudah tahu bahan sini. Pengurangan. Untuk pengurangan itu ini pengurangan ya ini salah penting. Oke, Pak. Jika A dikurangi negatif B maka hasilnya adalah A ditambah B. Kalau negatif A dikurangi B sama dengan Negatif A ditambah B. dengan A ditambah B itu didahulukan. Ya, Pak. Min A dikurangi min B sama dengan apa? Negatif A ditambah B. Atau negatif Negatif A A dikurang B atau B dikurang A. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Oke, untuk contohnya 9 dikurangi negatif 4 itu sama dengan 9 ditambah 4 hasilnya 3. 4. Kalau min 5 dikurangi 7 itu sama dengan min Min 5 ditambah 7 sama dengan min 12. Jadi dahulukan 5 ditambah 7. min 7 dikurangi min 3 itu sama dengan min 7 ditambah 3 sama dengan 3 dikurang 7 sama dengan min 4. Untuk perkalian, sifat-sifat perkalian apakah sudah hafal? Apa, Pak? Kalau Pak Anang tutup bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, positif
Kemusnahan juga. Iya Pak. Ini aja ini aja gitu. Ya. Positif kali positif. Positif. Positif kali negatif. Negatif kali positif. Negatif kali negatif. Positif bagi positif. Iya. Kalian dulu Pak. Kalian oke. 5 kali 5 sudah apa kalian ya? Tahu Pak. 6 dikali min 3 itu berapa? Min 18. Kalau perkaliannya nggak ada, ini tandanya diapain? Dikurang. Enggak, 6 tanda kalau tanda kalinya hilang. 6 dikurang 3 jadi Ya tetap 6 dikali min 3. Oh. Karena kalau dari perkalian itu kan biasanya nggak kelihatan. Oh iya Pak. Jadi simbol titik aja. Oh Sampai iya. titik aja ya. Iya Pak. Berarti hasilnya min Min 14. min 2 kali 5, Min 10. min 4 kali min 5. Min 20. Garis 20. Pembagian tahu apa? Tahu Pak. Positif bagi positif. Positif. Positif bagi negatif. Negatif. Negatif bagi positif. Negatif. Negatif bagi negatif. Positif. 12 bagi 3. 4. 15 bagi min 3. Min 5. 15 bagi 3. Min 5. 8 bagi min 2. 4. Sekarang kita memasuki sifat-sifat pada bilangan bulat, yaitu ada sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Oh iya Pak. Jika A ditambah B, ya berlaku penjumlahan, maka B ditambah A. Contoh 7 tambah 6 sama dengan 6 tambah 7, hasilnya berapa? 13. Kalau untuk perkalian ini berlaku nggak? Berlaku Pak. Oke. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh 5 kali 7 sama dengan 7 dikali 5. Oke. Sifat asosiatif. Apa yang kalian dengar ketika mendengar kata asosiatif? Pengelompokan Pak. Kelompokan ya. Contohnya A ditambah B ditambah C sama dengan bisa kita kerjakan terlebih dahulu dari A tambah B, Atau B tambah C. atau didahulukan B tambah C juga bisa, atau didahulukan A tambah C. Nanti hasilnya sama saja. Contoh di sini ada 4 tambah 5 tambah 6. Kita bisa dahulukan 4 ditambah 5. Berapa 4 tambah 5? 9. 9 tambah 6? 15. Oke. Kita dahulukan 5 tambah 6. Kalau 5 tambah 6 berapa? 11. 11. Lalu yang selanjutnya 11 ditambah 4. 15. Kalau kita dahulukan 4 tambah 6 10. tambah 5, 15. jadi hasilnya sama nggak? Sama. Hasilnya 15. Sekarang ke sifat distributif. Atau penyebaran. Kalian tidak asing lagi ya mendengar kata distributif. Enggak Pak. Jika A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B, A dikali C. ditambah A kali C. Iya Pak. Kalau nggak ada tanda kalinya jangan nggak usah kaget ya. Iya. Tandanya dikali ya. Iya Pak. Contoh 3 dikali 6 tambah 3. diem. Berarti caranya gimana kalau pakai asal apa distributif? 3 dikali 6 ditambah 3 dikali 3. 3 kali 6 18. 3 9. 18 tambah 9 27. Oke, sekarang perkalian terhadap penjumlahan A dikali B dikurangi C. Akan ini sebenarnya sama saja seperti sebelumnya, tapi operasiannya apakah sama? Jelas beda nanti. 3 kali 6 berapa ini? 3 kali 6 18. 3 kali 3 9. 18 kurangi 9 9.
ada unsur identitas A ditambah 0 sama dengan A. unsur identitas itu apa saja? 0, 1. 0 dan 1. Kalau 0 itu untuk penjumlahan. Kalau 1 itu untuk Perkalian. Apakah untuk perkalian saja? Satu itu. Bisa nggak kalau untuk pembagian? Bisa, Pak. Bisa ya. Pada kisah tetapkan. Kalau 0 untuk pengurangan bisa nggak? Bisa, Pak. Oh, bisa. Berarti 9 kurang 6 tetap 0. Tetap 9. Tetap 9. Oke. Ini adalah aturan operasi bilangan bulat. Operasi itu yang ada dalam tanda kurung harus dilakukan. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, bisa kalian baca, bisa kalian catat juga. Dan kita akan memasuki bilangan pecahan. Pecahan, apa yang kalian dengar dengan bilangan pecahan? Apa yang kalian dengar? Ada pembilang dan penyebutnya, Pak. Ada pembilang dan penyebut. Dalam arti kalau kalian mendengar kata pecah berarti itu sesuatu yang tidak utuh, sama seperti angka itu bisa juga ada yang tidak utuh. Iya. Itulah yang dinamakan bilangan pecahan. Kalau pecahan campuran tahu? Tahu, Pak? A, B dibagi. A, B persis. Hanya itu bilangan apa itu? Hanya A dan B adalah bilangan bulat. bilangan bulat. Hanya itu bilangan asli. Pecahan campuran berasal dari pecahan biasa yang mana nilai pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Pecahan desimal tahu? Tahu, yang ada komanya. Ya, yang ada komanya. Kalau persen itu berapa per berapa? Per 100. Kalau mil itu per berapa? Per 1000. Oke, kita masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan pembilang yang sama. Pecahan dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. Misal A dibagi B sama dengan A dikali M per B dikali M, atau A per B sama dengan A dibagi M per B dibagi M. Yang mana BMN bukan 0. Kenapa bukan 0? Karena kalau 0, Pak. Ya. Kenapa BMN itu bukan 0? Karena berapapun nilainya jika dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Oke. Misal contoh 3 dikali 3/4 itu pecahan senilainya minimal berapa? 6/8. Jadi minimal itu dikali 2 ya. Iya. Kalau dikali 1 tuh nulis ulang. Iya. Kalau selanjutnya dikali berapa setelah dikali 2? Kali 3. Setelah kali 3? Kali 4. Dan seterusnya ya. Mengubah pecahan ke bentuk lain. 12 contohnya ini adalah 12 dibagi 5. Kalau diubah ke pecahan campuran menjadi berapa? 12 dibagi 5, 2 sisa 2. 2 sisa 2. Mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah menggunakan persamaan berikut. Misal A per C sama dengan A dikali C. Kita dahulukan A dikali C lalu ditambah dengan B. Dengan syarat C tidak sama dengan A. C dengan syarat C tidak sama dengan kalau 0. sama dengan 0 tadi apa? Tidak terdefinisi, Pak. Oke, contoh 1/3 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 3 kali 3 ditambah 1. hasilnya 10 per 3. Oke. Mengubah pecahan Mengubah biasa pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Setelah itu dijadikan bentuk pecahan desimal.
hasilnya itu adalah 0,25 Pak. Oke, kalau kita nggak usah baca teksnya ya, langsung ke operasinya. Ya, Pak. Mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, 0,20 itu dijadikan apa? Dijadikan pecahan biasa. Jadi 0,20 20 per 100. 20 itu bisa jadi 1 dibagi berapa? 1/5. Oke, berarti kalau bawahnya dibagi 20, pojoknya dibagi 2. 20. Hasilnya 1 per 5. Oke. 4 mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, itu caranya bagaimana? Mengalikannya dengan 100%, Pak. Oke. Contohnya itu ada 4/5 dengan 4/5 itu kan variabel dan nilainya sama. Maka kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya itu 20%. Jadi operasiannya 100 bagi 5 itu sama dengan 20 ya. Lalu 20 dikali berapa? 4. Hasilnya apa? Oke. Saya rasa Pak Akang kalian itu sudah paham lah ini ya. Ya, Pak. Sekarang kita masuki ke operasi hitung pada pecahan. Contoh A per C sama dengan B per C. Hasilnya adalah A ditambah B per C. dengan syarat penyebutnya itu sama. Kalau belum sama diapakan? Disamakan dulu, Pak. Sekarang perkalian itu bagaimana? Langsung ya. Langsung saja, Pak. Kalau pembagian itu harus diapakan itu? Dibalik yang Dibalik. yang Yang sudah belakang. ya, belakang dibalik, Pak. Bentuk baku bilangan desimal A kali 10 pangkat N. Saya rasa ini bentuk baku untuk pertemuan selanjutnya saja ya. Ya. Oke, mari kita ice breaking. Ice breaking. Ayo. Tepuk semangat. Saya rasa Pak sudah cukup. Akan memberikan kalian tugas. Ya, Pak. Baik, Pak. Oh iya, Pak Ana juga lupa untuk membagi kelompok ya. Kelompoknya kan Pak Ana sudah bagi dari kemarin. Ya. Dan Kemarin aja ya, Pak. ya, dan kebetulan kalian ini adalah orang yang mewakili setiap kelompok. Ya, Kelompok Pak. 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan kerjakan soal 1 dan kelompok 2 silakan kerjakan soal 2. Ya, Pak. Nomor 2. Boleh maju ke depan. Pak, sini, Pak. Ya. Kami kalau Pak. Oh ya, bisa pinjam buku temannya ya. Nomor 1 dan Pak. Ya, nomor 1. Itu yang ada isi, Pak. Ya. Kamu kan kerjakan langkah selangkah juga. Ini tidak, Pak. Iya. Oh, itu bukan operasi nomor 1. Yang kerjakan nomor 3. 3 nomor 3 ya. Pak.
Bisa nggak? Kamu kerjakan sendiri saja dulu ya di papan tulis, nanti Pak akan apa namanya? Kita Koreksi bersama-sama. Kebetulan sekali kelompok 1 dan 2 ada perwakilan saja. Nomor 3 ya. Kalau nomor 1 itu masih teori saja ya. Jadi kelompok 2 Soalnya itu hasil dari 6 ditambah min 3 dikali 4 dikurang 8 dibagi min 4. Penyelesaiannya 6 ditambah min 3 dikali 4 dikurang 8 dibagi min 4. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, perkalian dan pembagian, di mana min 3 dikali 4 itu min 12, 8 dibagi min 4 itu min 2. Terus kita sudah dapat 6 ditambah min 12 dikurang min 2, di mana tambah dikali min itu negatif, min dikali min itu positif. Jadi 6 dikurang 12 ditambah 2, 12 kita dahulukan penambahan, 12 ditambah 2 itu 14, 6 dikurang 14 itu min 8. kelompok 2 bisa ke kelompok 2. Nomor 2 untuk PR. Baik, Pak akan koreksi. Ya, Pak. Hasil dari 6 ditambah 3 min 3 kali 4 dikurangi 8 dibagi 4. Ini sama dengan ya? Ya, Pak. Biasanya 6 ditulis ulang ya. Ya. Min 3 kali 4 yang ada dalam tanda kurung ini dioperasikan hasilnya Min 12. 12. Ini tulis ulang 8 dibagi min 4 Min 2. min 2. Oke, benar, sudah benar sampai sini. Sekarang 6-nya ditulis ulang plus ketemu minus jadi minus ya. Ketemu minus jadi plus. Oke. Nah, ini sudah benar. Ini sedikit koreksi ya. Seharusnya walaupun sebelah kirinya adalah pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat, maka kerjakan dahulu yang paling kiri, ya. Berarti 6 dikurangi 12 berapa? Min 6. Min 6.
Ditambah Ditambah 2. tambah 2. Min 6 tambah 2 berapa? 4. Min 4 ya. Berarti jawabannya apa? Min 4. Min 4 ya. Jadi, karena waktu kita tidak mencukupi, maka kelompok 2 itu jadikan PR ya. Iya, Pak. Baik. Silakan kemas-kemas barangnya. Siapkan apa? Agar perjalanan pulang kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Refleksinya kok 26.